Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Baik para hadirin sekalian yang sama-sama berbahagia. Pada hari ini sekalian yang sama-sama berbahagia, pada kesempatan yang berbagi ini kami ingin sedikit berbagi informasi tentang keutamaan bulan Zulhijjah. Jemaah sekalian, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sejak penciptaan langit, sejak penciptaan dunia ini ya, telah menetapkan 12 bulan. Di mana dalam 12 bulan ini terdapat 4 bulan haram, di mana 4 bulan haram ini memiliki keutamaan, kemuliaan, dan keagungan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Yaitu kita mengenal ada bulan Rajab, itu bulan yang terjepit antara bulan Jumadil dan bulan Sya'ban. Kemudian ditambah dengan 3 bulan yang lainnya secara berturut-turut, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Di mana keempat bulan haram ini memiliki keutamaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jamaah sekalian, hari ini kita telah memasuki di tanggal 1 di bulan Zulhijjah. Salah satu bulan haram, salah satu bulan yang memiliki keutamaan dan kemuliaan, yang di mana di dalamnya begitu banyak pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah sekalian, pada kesempatan hari ini kami ingin sedikit berbagi informasi tentang bagaimana keutamaan bulan Zulhijjah. Mungkin sudah masyhur ya para ustadz kita lewat taklimnya, ya, lewat penyampaiannya, ya, telah memberikan informasi kepada kita ya, bagaimana keutamaan bulan ini, ya, bulan Zulhijjah. Tetapi pada kesempatan ini izinkanlah kami kembali ya, mengulang atau sekedar menguatkan ya, informasi-informasi dengan harapan bisa memotivasi kita untuk mengisi ya, 10 hari ya, terbaik di bulan Zulhijjah ini. Berkaitan dengan bulan Zulhijjah jemaah sekalian, keutamaan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri bersumpah dengan 10 bulan di awal bulan Zulhijjah. Ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr. Ya. Wal fajri wa layalin ashr wasyaf'i wal watr. Demi waktu fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil. Jemaah sekalian, ulama kita menafsirkan ya, yang dimaksud dengan wal fajar di sini atau waktu fajar atau waktu subuh, yaitu waktu hari raya Idul Adha. Kemudian walayalin ashr, malam yang ke-10. Ulama kita menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan malam yang ke-10 di sini adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kemudian dan yang genap dan yang ganjil. Ya. Yang ganjil yang dimaksud di sini adalah hari yang ke-9, ya, yang biasa dikenal dengan hari Arafah, ya, 9 Zulhijjah, dan kemudian yang genap adalah hari Idul Adha, ya,
hari Idul Adha, yaitu di tanggal 10 Zulhijjah. Dan tentu dalam redaksi firman Allah Subhanahu wa taala, jarang-jarang Allah Subhanahu wa taala bersumpah, kecuali kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan informasi yang spesial, informasi yang spesifik terkait dengan keutamaan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dalam ayat yang lain, misalnya wal asr, demi masa. Nah, ini diperuntukkan untuk pembahasan tentang waktu-waktu penting menjaga waktu-waktu selama di dunia. Ya, begitu pula dengan waktu fajar, waktu hari-hari raya Idul Adha, ya, hari di mana hari 10 hari terbaik bulan Zulhijjah, di mana kemudian seorang mukmin diharapkan bisa mengisi 10 hari terbaik ini dengan amal-amal kebaikan, ya. Di mana amal-amal kebaikan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Ya. Mungkin sebagian kita jemaah sekalian, banyak di antara kita kemudian begitu termotivasi, ya, begitu memiliki semangat yang besar mengisi 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena kita tahu di situ ada keutamaan, ada malam Lailatul Qadar. Walau sesungguhnya di 10 terakhir bulan Ramadan ini hanya satu malam yang ditunggu-tunggu, yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tetapi jemaah-jemaah sekalian, ya, di 10 hari di bulan Zulhijjah ini dikatakan tidak ada pengkhususan. Bahkan mulai masuknya 10 Zulhijjah, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai kemudian 9 Zulhijjah, dan kemudian kita berhari Idul Adha, ya, di 10 Zulhijjah, maka semuanya memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu. Ya. Kemudian keutamaan yang kedua yang jemaah sekalian, 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah ini merupakan hari-hari dunia yang paling utama. Ya, hari dunia yang paling utama. Ini sebagaimana dikutip, ya, dari hadis Imam Al-Bashar, bahwa seutama-utama hari dunia adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Bahwa hari-hari dunia ini, ya, yang paling utama adalah 10 hari pertama. Kemudian keutamaan yang ketiga jemaah sekalian adalah, ya, amalan soleh yang paling besar pahalanya dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari di bulan Zulhijjah. Ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana yang sering kita dengarkan, bahwa tidak ada amalan yang paling utama dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala menyangkut seluruh amalan. Ya, ulama kita menafsirkan menyangkut seluruh amalan, mulai dari amalan-amalan yang sifatnya sunnah sampai amalan-amalan yang sifatnya wajib, mulai yang kecil sampai yang besar. Ya, tidak amalan semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling utama, ya, daripada 10 hari di bulan Zulhijjah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah juga mengalahkan jihad fi sabilillah? Ya, kemudian beliau bersabda, iya, lebih daripada jihad fi sabilillah. Kemudian jemaah-jemaah sekalian, coba kita pikirkan, ya, untuk merasakan jihad fi sabilillah ini bukanlah perkara yang, ya. Tentu untuk jihad ini sembarang orang bisa merasakan jihad. Bahkan kalau kita melihat kondisi perangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama sahabatnya, misalnya dalam perang Uhud, ya, di antara ratusan orang yang berangkat perang, mungkin ada sekitar 700 orang yang berangkat perang, hanya di antaranya yang bisa mati syahid hanya sekitar 70 orang. Ya. Tidak semuanya. Ini kemudian memberikan informasi kepada kita bahwa ternyata mati syahid ini bukanlah perkara yang gampang, karena yang banyak keutamaannya, ya, sebagaimana kita sering dengarkan. Dan tapi jemaah sekalian, ya, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terlepas ini selama 10 terakhir di bulan Zulhijjah itu lebih baik dibanding jihad fi sabilillah. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan, kecuali, ya, seseorang yang kemudian keluar berjihad kemudian membawa harta dan jiwanya, kemudian dia tidak kembali lagi, lapasnya dia syahid, dia mati syahid dan kemudian tidak membawa hartanya sedikit. Ya, luar biasa, ya, jemaah sekalian keutamaan. Kemudian keutamaan yang keempat jemaah sekalian adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dikenal juga sebagai al-ayyam al-ma'lumah. Ya. Hari-hari yang telah diketahui, ya. Hari-hari yang telah ditentukan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 28, ya, wa yazkur smallahi fi ayyamin ma'lumat.
Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang diketahui. Ya, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang diketahui atau ditentukan. Makanya salah satu keutamaan bulan Zulhijjah ini, ya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, jemaah sekalian, kita dianjurkan untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang adalah hari-hari al-ma'lumat, ya, hari-hari yang telah diketahui, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaannya. Makanya kita dianjurkan banyak berzikir, ya. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir. Ya. Ya. Sebagaimana kalau kita melihat contoh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, bahwa Abu Hurairah dan Ibnu Umar, ya, suatu ketika mereka ketika memasuki satu Zulhijjah, mereka berjalan pergi ke pasar. Pergi ke pasar bukan untuk belanja jemaah sekalian, tapi pergi ke pasar kemudian bagaimana mereka kemudian bertakbir, ya, bertakbir di pasar itu kemudian akhirnya diikuti oleh penghuni pasar yang lainnya. Akhirnya pasar tersebut menjadi ramai dengan takbir. Ya, suara takbiran di mana-mana. Ini dimulai di tanggal 1 Zulhijjah. Nah, kalau kita melihat ya pemandangan ini mungkin sungguh aneh ya untuk negara kita, karena ini tidak kita biasakan. Ya. Maka dari itu jemaah mungkin kalau kita takbir sekarang di pasar, maka orang mungkin lihat kita. Apa yang dilakukan ini? Ya. Makanya mungkin yang terbaik, mari kita hidupkan kembali. Sekalian yang minimal dalam lingkungan kita. Kembali menghidupkan takbir, ya, banyak tahlil, ya, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini adalah hari-hari yang telah ditentukan, ya, utamanya gitu. Bahkan jemaah mas kalian, ya, berkaitan dengan takbir ini, ya, ulama kita menjelaskan, makanya dibagi menjadi dua. Ada namanya takbir qayyad, ada namanya takbir mutlak, ya. Adapun berkaitan dengan takbir mutlak ini, kita dianjurkan untuk banyak-banyak bertakbir tanpa melihat waktu dan tempat-tempat tertentu. Ya. Di mana saja, ya, kecuali tempat-tempat yang kotor tentu tidak boleh. Ya. Dimanapun kita, ya, di rumah, di tempat kerja masing-masing, mari kita banyak ya bertakbir, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad, yaitu dianjurkan ketika memasuki tanggal 9 Zulhijjah, ya. Sampai kemudian hari tasyrik, ya, 3 hari tasyrik sampai tanggal 13 Zulhijjah. Dan pada intinya jemaah sekalian harus kita biasakan mulai tanggal 1 Zulhijjah kita banyak takbir, ya, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan, ya, dibanding hari-hari yang lain. Kemudian keutamaan yang kelima jemaah sekalian, di bulan Zulhijjah ini ada satu hari yang paling utama dari yang utama, ya. Walaupun kita mengetahui bahwa 10 hari, ya, 9 hari di bulan Zulhijjah adalah hari yang utama, tetapi ada satu hari yang paling utama, yaitu di tanggal 9 Zulhijjah, yaitu hari Arafah. Makanya kita dianjurkan berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang berpuasa di tanggal 9 Zulhijjah, di hari Arafah, maka akan dihapuskan segala dosa-dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Luar biasa, ya, amannya, ya, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kita tidak bisa memastikan bagaimana aktivitas kita, ya, ya, setahun yang akan datang. Padahal ini sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita menjelaskan bahwa, ya, di hari Arafah itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, ya, dan kemudian mengabarkan kepada malaikat tentang para manusia yang ada di Mekah, di tanah suci Mekah. Dan kemudian mengatakan, ya, lihatlah, inilah hamba-hambaku yang berasal dari seluruh daerah dan tempat, di mana rambutnya dalam kondisi kusam dan berdebu. Mereka membangga-banggakan, ya, para orang-orang yang kemudian melaksanakan ibadah haji di tanah Arafah, ya, di hadapan para malaikat. Masya Allah. Makanya wajarlah kemudian hari Arafah ini dianggap sebagai hari yang paling utama, ya, paling utama dari hari-hari yang lainnya. Kemudian keutamaan berikutnya jemaah sekalian adalah, ya, di bulan Zulhijjah juga ini dikenal ada namanya bulan hari Nahar, hari pemotongan, ya, hari penyembelihan. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk kemudian melakukan ibadah kurban, penyembelihan hewan, ya, di hari-hari Idul Adha, di tanggal 10 Zulhijjah, kemudian ditambah 3 hari tasyrik sampai tanggal 13 Zulhijjah. Makanya
Kalau kita melihat bagaimana para sahabat terdahulu, ya mereka menyiapkan hewan kurbannya, ya terutama kambing. Ya. Mereka 6 bulan sebelumnya bahkan mereka telah menyiapkan hewan-hewannya, mereka gemukkan selama 6 bulan dengan harapan mereka bisa melakukan ibadah kurban dengan hewan-hewan yang terstandar, yang gemuk. Ya. Jadi bukan hanya kita ya saat ini yang menyiapkan itu, para sahabat terdahulu bahkan 6 bulan telah mempersiapkan hewannya, ya, layaknya yang dipersembahkan ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan berkurban. Dan ini satu keutamaan yang besar yang kita. Malahan yang terbaik ya, kalau kita bisa kita sendiri yang memotong hewan kurban kita. Ya. Kalau kita menyimak penjelasan ulama kita, ya. Misalnya seorang Ustaz kita Ali Basra menjelaskan bahkan yang diutamakan itu adalah ya, kurban dengan kambing. Kenapa? Karena kita identik bahwa kalau kita melihat bahwa bagaimana dulu ya, Nabi Ismail ya, saat ingin dipotong oleh Nabi Ibrahim itu digantikan dengan domba ya, atau kambing. Ya. Ini menunjukkan bagaimana keutamaan kambing. Ya. Termasuk dengan yang lainnya. Ya. Hewan kambing juga ya, banyak digunakan untuk ibadah yang lain. Misalnya akikah. Ya. Makanya ini salah satu bentuk keutamaan dari hewan kambing dengan hewan yang lain. Tapi ala kulli hal jemaah sekalian itu sapi pun dibolehkan, unta pun dibolehkan. Walaupun memang ulama kita menjelaskan yang paling utama itu adalah kambing. Tapi tentu juga akan kerepotan ya panitia kalau kambing semua ya, apalagi tingkat penerimaan kambing di tengah masyarakat itu berbeda dengan sapi ya. Maka ini kita menyesuaikan saja dengan kondisi. Kemudian selain itu jemaah sekalian, selain keutamaan-keutamaan seperti itu ya banyak hal lain yang juga menjadi pembahasan di bulan Zulhijjah ini, di antara beberapa amalan-amalan yang masih dihidupkan di bulan Zulhijjah. Di antaranya tentunya kalau kita mampu melaksanakan ibadah haji dan umrah, ini adalah amalan yang paling utama. Ya. Dan tentu kita bertanya bagaimana dengan kondisi kita di Indonesia, belum kita memiliki uang untuk naik ke tanah suci. Maka yang amalan yang utama juga adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tadi, ya, al-ayyam al-ma'lumat, ya. Wa yazkur smallahi fi ayyamin ma'lumat. Di hari-hari yang telah ditetapkan ditentukan itu maka perbanyak berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di hari-hari ditentukan. Ya, memperbanyak membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu ya. Ataukah memperbanyak takbir, ya, takbir mutlak di hari-hari ini. Kemudian yang lainnya mas sekalian, kita juga dianjurkan memperbanyak puasa, ya. Memperbanyak puasa, ya. Ulama kita menjelaskan, bahkan ada ulama yang berpandangan, walaupun ini ada perbedaan pendapat, kita dianjurkan berpuasa mulai dari tanggal 1 Zulhijjah, ya, mulai hari ini sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Berpuasa penuh selama 9 hari di bulan Zulhijjah. Walaupun ulama yang lain menjelaskan bahwa ini hadisnya masih diperselisihkan. Ya, sebagaimana ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Aisyah istri Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mendapati sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa selama 9 hari. Akan tetapi dalam hadis yang lain ada juga istri Nabi yang melihat, istri Nabi yang lain menjelaskan, ada hadis lain yang menjelaskan bahwa dia pernah melihat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa selama 9 hari bulan Zulhijjah. Nah, adapun yang paling kuat jemaah sekalian, ya, yang tidak dipertentangkan semua ulama sepakat dengan ini adalah keutamaan puasa di tanggal 9 Zulhijjah, ya, yaitu di hari Arafah, ya, di mana dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa yang akan datang, ya, 1 tahun yang akan datang. Ya. Dan tentu yang terbaik jemaah sekalian, kalaupun kita bisa puasa selama 9 hari lebih baik. Tapi kalaupun tidak, ya minimal mungkin kita bisa langkah-langkahi yang perbanyak ibadah puasa lagi selama 9 hari di bulan Zulhijjah. Bagi kita yang sering melaksanakan ibadah puasa Senin Kamis misalnya, puasa Daud, maka tetap dilanjutkan sebagai pembiasan dan insya Allah akan mendapat pahala, ya, yang banyak di bulan Zulhijjah. Kemudian amalan yang lainnya kita tetap dianjurkan memperbanyak bacaan Al-Quran. Intinya ya, ulama kita menjelaskan amalan apapun yang dilaksanakan ya, selama 10 hari di bulan Zulhijjah ini maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Berzikir, membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, melakukan kebaikan, bersedekah, ya insya Allah akan dinilai ya, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu.
Ya, kalau semangat kita di bulan Ramadan jemaah sekalian, tentu kita pompa dengan mengejar malam Lailatul Qadar, maka ulama kita menjelaskan, ya tidak kalah utamanya di 9 hari di bulan Zulhijjah, di 10 hari bulan Zulhijjah. Utamanya juga lebih besar. Ya, ulama kita menjelaskan kalau di malam-malamnya kita hanya mengejar satu malam, yaitu malam ganjil, malam Lailatul Qadar, tapi 9 hari di bulan Zulhijjah ini hampir 9 hari di bulan Zulhijjah ini memiliki keutamaan, bahkan mengalahkan pahala jihad. Tentu pahala jihad ini bukanlah perkara yang mudah untuk kita lakukan di paskah. Ya kan, bahkan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita menjelaskan bahwa ketika pahala itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu di dalamnya banyak pahala yang besar juga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita ingat jemaah sekalian bahwa tentu selain pahala, Allah Subhanahu wa taala juga melipat gandakan dosa di 10 hari bulan Zulhijjah. Maka ketika kita melakukan keburukan, maka bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, tapi keburukan pun akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita menjaga amalan-amalan kita yang mempersembahkan amalan-amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kekuatan kepada kita untuk kemudian mengisi 10 hari terbaik ya di bulan awal-awal bulan Zulhijjah ini dengan amal-amal kebaikan. Aku liqauli hadza astaghfirullah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alaihi wasallam tasliman. Jemaah sekalian, di khutbah yang kedua ini kami kembali mengingatkan ya, mari kita kembali ya, memompa semangat kita untuk mengisi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini dengan amal-amal kebaikan. Peluang-peluang ini adalah peluang yang besar bagi kita jemaah sekalian mengisinya. Peluang-peluang ini mungkin tidak akan datang 2 kali, atau bahkan bukan suatu yang pasti kita akan mendapati bulan-bulan Zulhijjah berikutnya. Kalau semangat kita menginginkan di bulan Ramadan, mengejar 10 terakhir bulan Ramadan, semestinya semangat kita pun tidak bertambah. Tidak kalah semangatnya di 10 hari di bulan Zulhijjah, di mana banyak orang-orang yang lalai, ya. Mungkin mereka bisa saja belum mengetahui keutamaannya. Tetapi bagi kita yang sudah mengetahui keutamaannya, maka tidak ada alasan bagi kita kemudian tidak kembali memompa semangat kita untuk mengisi dengan amal-amal kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kami memujimu sebagaimana Engkau layak dipuji sebagai pencipta. Kami yakin Engkau Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Engkau telah memudahkan langkah-langkah kami melangkah ke masjid untuk melaksanakan salah satu kewajiban ini, yaitu melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Maka Allah, kami memujimu sampai Engkau ridho menerima pujian kami, dan kami mengucapkan salam hormat kami, salawat dan taslim kepada pimpinan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Engkau telah mengucapkan salam hormat kepadanya bersama dengan malaikat. Ya Allah, tidaklah kami berkumpul di tempat mulia ini kecuali dengan niat ingin menunaikan kewajiban yang telah Engkau bebankan kepada kami. Maka terimalah seluruh amal soleh yang pernah kami kerjakan, yang sedang kami kerjakan, yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, yang wajib maupun yang sunnah, dan yang Allah, ya Allah, gantikanlah seluruh dosa kami, tidak kecuali kecil ataupun besar, sengaja atau tidak sengaja, jelas atau samar, menjadi sebuah pahala yang besar. Ya Allah, gantikanlah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, muslimin dan muslimat, para mukminin dan mukminat, gantilah semua menjadi pahala dengan kemaharan murhan. Ya Allah, jadikanlah negara kami Indonesia menjadi negara yang aman, tentram dan damai. Seluruh umat Islam dalam naungan ukhuwah Islamiyah, angkat perselisihan di antara mereka. Karuniakanlah pemimpin-pemimpin muslim yang adil, yang amanah, yang baik, yang soleh, bertakwa. Lunasi seluruh utang-utang kami, ya Allah, yang sakit pun segera disembuhkan. Ya Allah, maafkanlah seluruh kesalahan kami yang telah menjadi penyebab rezeki kami bertahan di langit. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina, di Syria, di Irak, di Yaman, di Myanmar, di Aqsa, dimanapun mereka berada yang sedang tertindas. Ya Allah, ikhlaskan niat mereka. Terimalah para syuhada mereka, muliakanlah Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan ikut sertakan kami bersama mereka dengan pahala, baik dengan doa, dengan harta, serta dengan jiwa. Ya Allah, satukanlah kami di surga Firdausmu sebagaimana Engkau satukan kami dalam majelis umat yang mulia.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallim ala Muhammadin tasliman katsiran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.